undang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semuanya, salam teman-teman, selamat siang di Sabtu. Kita udah masuk September, you know. Wow, this is a new month. Apa kabar semuanya? Bagaimana kita sudah masuk bulan ke-9? Do you know that? 2021 hampir selesai. Apa goalnya Anda semuanya? Well, kita belajar bahwa salvation is for the whole person, untuk keselamatan bagi hakiki keutuhan manusianya kita. Okay? So bukan hanya mengenai mengalami cinta mula-mula, menikmati karunia-karunia Roh Kudus, bersekutu terus, ngumpul-ngumpul, nyanyi bersama, memuji Tuhan bersama. But it's actually about mengenai bagaimana kita hidup mengikuti Yesus setiap hari. Okay? Dan ada masa di mana seperti murid-muridnya Yesus itu para nelayan-nelayan, pemungut cukai, orang-orang yang tidak dihormati karena jahat, pemeras, dokter tabib Lukas, Markus itu ngikutin Yesus 3,5 tahun. Sehingga mereka mengalami transformasi dari kedalaman mereka. Change selalu mulai dari dalam keluar ya. Itu 3,5 tahun prosesnya dan kelar loh. Karena setelah itu Yesus mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Dan ketemuan berkunjung lagi dengan Petrus yang nyangkal dia 3 kali. Selalu mau jadi jagoan neon. Karena dia gak ngerti. Bukannya mau jahat tapi memang gak ngerti. Dan gak ngerti dirinya juga. Kemudian kembali dia ditinggal, Yesus meninggal 3 hari 3 malam di kuburan. Dia balik mancing. Hanya pada waktu Yesus bangkit dari mati setelah bertemu dengan Maria Magdalena di kuburan, dia spesifik sebut nama Petrus. Sampai kan Petrus ketemu sama dia di Galilea. Dan dia siapin breakfast. Dan Petrusnya lagi mancing teman-teman semuanya. Dan waktu dia mancing udah gak dapet ikan, Yesus tetap sabar sekali. Benar-benar love is long suffering. Dan dia katakan, coba tebarkan ke kanan dong. Langsung penuh jalannya dengan ikan. Langsung Yohanes, rasul murid kesayangan yang selalu rebah di dadanya Yesus, kalau makan malam. Dan langsung dia teriak, itu Tuhan tau gak? Dan Petrus kaget, nyemplung air, langsung lari ke darat. Dan menemukan Yesus senyum, dia bertobat. Dan kemudian Yesus tanya dia, do you love me? And feed my lamb. Nah, kita lihat di sini karakter-karakter yang dipakai menjadi saluran-saluran berkat bagi kuasa kebangkitan Yesus yang tersedia di bumi melalui Pentakosta. Roh Kudus bekerja luar biasa ke murid-muridnya. Kalau enggak, hari ini kita enggak lahir baru. Kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus di murid-murid Yesus yang sebagai wadah bejana Tuhan itu ditransformasi dari dalam keluar. Jadi ada spiritual formation menghasilkan spiritual transformation. So mereka mengalami pemuritan langsung sama Yesus, you know. Kalau saya bisa bilang divine surgery, ya, mengalami operasi ilahi di dalam manusia kedalaman mereka. So Ibu Ratna apa kabar? Thank you untuk sudah bergabung. Ibu Triani dari Sorong, thank you. Juga untuk teman-teman dari Jayapura, Join Carol Tangku. Saya senang juga ada teman-teman dari Cirebon, dari Surabaya. Dan juga terima kasih untuk semua jemaat GGA yang telah melayani sampai hari ini sepanjang musim pandemi ini. Saya berdoa pasti sesuatu sedang dikerjakan Tuhan di dalam kalian semua, ya. Tidak ada penyesuaian-penyesuaian yang tidak mendampaki, baik negatif maupun positif. Kalau negatif berarti kita disuruh bercermin. Kalau positif kita bersyukur, anak ada yang dirubahkan.
Nah, thank you juga untuk teman-teman dari Swiss, Ibu Carup Anik. Thank you untuk Ibu Maria Sunardi, mungkin ada dari Melbourne. Thank you Ibu Nur dari Balikpapan yang juga setia belajar mendengarkan firman ini. Kami semua dengan tim di sini berdoa, tidak ada satu firman yang diperkatakan, disebarkan, di broadcast ya, dibagikan, yang kembali sia-sia, kembali ke Tuhan, nggak mungkin. Semuanya itu akan masuk ke macam-macam tanah. Ada 4 macam tanah ya. Saya berdoa Anda yang setia hari ini, tanahnya Anda sudah garap terus, dibajak terus, dipupuk terus, dibersihin terus, sehingga betul-betul benih-benih unggul ini akan berakar. Dan Anda akan nikmati sendiri dalam hidup Anda sendiri. Kita nih yang pertama nikmati sebetulnya perubahan-perubahan dalam hidup Anda. Gitu ya, Bu Jane Karel ya. Thank you Pak Martin dan juga Pak Jayadi dan Ibu Helena. Mungkin bersama-sama Ibu Triani dari Sorong dan juga ada Ibu Feni. Thank you untuk juga Pak Rudiman, Horas. Saya berdua teman-teman lain dari Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, dari Manado. Hari ini kita mau menikmati menjadi seperti yang Tuhan rancangkan, desain sesuai originalnya. Ingat ya, kalau makan Kentucky Fried Chicken tuh di bucket, kita dulu kalau saking tergila-gila waktu masih kecil makan Kentucky Fried Chicken in the bucket, di ember, ukurannya ember, bukan box. And langsung disuruh tanya, mau apa? Do you want an original recipe? Mau resep original? Kayak dari Colonel Sanders atau tidak. Nah, kita mau original recipe. Bagaimana manusia sebetulnya. Makanya salvation itu bukan mengenai pekerjaan roh di rohani aja. Seluruh kemanusiaan kita ditebus oleh Tuhan. Menjadi manusia seperti Adam terakhir, Adam yang menghidupkan dan membangkitkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus kan hakikatnya manusia. Dia kan bukan roh yang ngambang-ngambang. Dia itu betul-betul manusia. Right? So saya mau Anda dan saya ini butuh betul-betul studi yang teliti, yang telaten, yang tiap harian untuk Anda bisa menikmati tangan Tuhan merawat, memuridkan, membentuk kerohanian kita yang adalah 100% itu berdempetan paralel dengan kondisi emosi kita. Jadi emosi disehatkan, rohani disehatkan, kita menjadi manusia rohani yang dewasa. Nah, oke. So kita akan mulai membagikan pelajaran hari ini dan saya percaya Anda semua sudah siap dengan catatan, dengan bukunya. Dan ini kalau Anda kepingin mujizat instan, sebetulnya mujizat instan tuh nggak awet. Tapi kalau Anda tiris-tiris, Anda telaten hari per hari, datang ke Tuhan dan hidupi apa yang dibagikan ini, itu awet perubahannya. Oke? Karena Allah partner dengan Anda. Oke, kita berdoa ya. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk siang hari ini di pekan hari Sabtu ini, kami di hari Sabat bagi beberapa saudara kami bisa duduk menikmati Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan menikmati kebaikan Tuhan, memuji Tuhan, dan sharing firman, sharing kebaikan, kesaksian hidup yang luar biasa satu sama lain. Sehingga kami, tubuhnya dan jiwa kami dan saraf kami dan juga tempat kami tinggal, tempat kami kerja juga mendapat rest, mendapat syabat. Sehingga betul-betul kami bisa menikmati dan bisa memperhatikan, pay attention kepada Tuhan. Kalau kami nggak berhenti, nggak kebaca, nggak kelihat. Thank you Lord untuk ritme hidup, slowing down, mengurangi tempo, untuk bisa melihat dan mendengar Tuhan dengan baik. Kami minta Roh Kudus kau hembuskan kami semua, jadilah guru bagi kami, dan bicara kepada kami satu-satu melalui firman-Mu, sehingga firman ini bukan hanya tulisan logos, tapi betul-betul menjadi kata-kata yang dihembusin nafas-Mu Tuhan, menjadi rema.
Bagi kami yang memberi pengertian, dari segala yang kami kejar-kejar pengertian, dengan firman yang kami ngerti firman, itulah yang memerdekakan kami. Thank you Lord, untuk kehadiranmu bersama kami semua dengan teman-teman Bible Studies yang hari ini. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan bagimu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita masih di dalam bagian daripada tujuan daripada spiritual journey, the real goal, itu dimana kita sebagai manusia betul-betul kita mengalami yang namanya penebusan, dimana kita secara manusiawi utuh. Jadi bukan roh jiwa tubuh aja, ada 5 aspek ya, yang biasanya nggak pernah disentuh-sentuh di gereja. Itu adalah bagian emosi. So kita tahu kita ini komplitnya 5 bagian: roh, tubuh, jiwa kita, itu emosi kita. Nah, saya mesti spesifik ke emosi, ke feeling, intelek, dan hubungan sosial. Karena keberadaan kita pasti mendampaki orang lain. Apapun yang kita lakukan, orang lain pasti terkena. Kita nggak ada di pulau sendirian, menyendiri, nggak ada ya. Monyet aja taruh di laboratorium 2 minggu ya mati sendirian, apalagi kita di pulau sendirian gitu ya. Moana aja ada temennya kan ya, saudara-saudara ya, apalagi kita gitu loh. Jadi nggak ada sendirian. Nah, dalam kehidupan bersama, makanya dari 66 buku itu Tuhan Yesus itu ringkaskan isi daripada kitab Taurat, Pentateuch, maupun kitab seluruh perjalanan orang Israel dari hakim-hakim, mereka semaunya sendiri di mata mereka, mereka melakukan yang benar, sampai ke Nabi Maleaki, sampai 400 tahun silent sebelum Matius menuliskan silsilahnya Yesus, sampai Pentakosta, lahirnya gereja Tuhan, sampai suratnya Rasul Paulus, itu sampai kitab Wahyu, intinya itu cuma 2. Hukum agung, the great commandment, love your God with all your heart, with all your might, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Itu artinya tuh lagi passionate in love dengan Yesus tuh ya. Itu kalau nggak dijaga, sirna, Anda nggak bisa memberi apa yang nggak punya. Anda akan agak tersendat-sendat mengasihi sesama. Jadi vertical love menghasilkan horizontal love. Ini makanya bentuknya salib kan. Nah, untuk bisa mengasihi sesama, ini seperti Anda mencintai diri Anda sendiri. Itu Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40, itu seperti itu isinya. Kalau saya sukanya Yohanes 13 ayat 34-35, di mana Yesus mengulangi lagi sebelum memberi dirinya untuk diserahkan kepada kegelapan dengan pergi ke Getsemani. Dia ngomong setelah perjamuan terakhir, kayak the last supper. Dan selesai perjamuan terakhir, dia tunjukin bagaimana hidup sebagai orang, warga negara kerajaan sorga, itu datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Di situ Yesus ngomong, aku beri perintah baru ya sama kamu ya. Cintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan pikiranmu. Dan saling mengasihi satu sama lain. Seperti aku mencintai Anda. Nah, ini kata aku, Yesus mencintai saya, itu menjelaskan saya untuk mengerti Matius 22 ayat 39-40, di mana dia berkata, hukum kedua sepenting hukum pertama. Kalau saya terjemahkan sebobot. Makanya ini satu koin 2 sisi. Satu, kalau kau mengatakan kau cinta Allah, ya nggak cinta sesama. Nah, yang cinta sesama ini kan tidak dibilang kan yang baik-baik yang cocok sama kita, enggak loh ya. Nah, cinta sesama seperti kamu mencintai dirimu. Yang ini aku agak janggal. Karena there's nothing to, saya kan datang ke Tuhan dengan problem. Saya kan mau digugurin, saya pernah ditinggal tuh di Kuepang. Nah, untuk dan kemudian saya mengerti ikut Tuhan itu sangkal diri, pikul salib, datang ke Yesus. Kalau diri yang sekarang aja mesti disangkal, nggak ada yang bagus, kenapa dicintai gitu loh. Ini otak saya jadi agak bingung, you know. Tapi Yohanes 13 ayat 34-35 so simple, Yesus ngomong. Kamu nggak bisa mencintai dirimu kecuali aku cinta diri kamu dulu.
Nah, kalau aku mencintai kamu, dampaknya transformasional. Betul dong? Untuk pertama kali kita lahir baru, right? Nah, waktu kita lahir baru, kita jatuh cinta bola-bola, semuanya kayak semua keluarga kita yang kita benci, kesel, sebel, kita bisa datangi, peluk, minta maaf. Saya minta maaf ke papi saya, ke mami saya, ke kakak saya, ke adik saya. Mereka pada bengong, karena itu bukan budaya mereka. Budaya mereka tuh kejahatan balas dengan kejahatan. Kamu keras ya gue dinginin aja, gue cuekin aja. Tapi jadi waktu saya pulang ke rumah setelah saya lahir baru, mereka bingung, kok ini kok perubahannya drastis ya. See? Karena saya menerima kasihnya Yesus. Therefore aku bisa mengasihi keluarga saya. Kenapa? Karena saya lihat diri saya berubah. Jadi saya seneng sama diri saya yang sekarang, yang waktu itu setelah lahir baru seneng gitu loh. Namun karena picik sekali pengajarannya dan dangkal sekali pengajarannya, kita pikir Yesus cuma cinta kita sekali doang. Gak tahu yang sekarang dalam pengajaran saya untuk praktek day by day dengan ibadah harian kita, daily office, enggak loh. Ternyata kita udah baca ya di PowerPoint sebelumnya itu, Søren Kierkegaard dari Denmark, dia ajarin pada kita semuanya. Coba ya, saya buka dulu PowerPoint yang Søren Kierkegaard. Dia berkata, Alice, orang-orang itu berpikir bahwa Tuhan itu, memang Tuhan itu yang lebih dulu mencintai kita. Correct, dia lebih dulu. Tapi tidak dapat diterjemahkan cuma sekali. Ya pas ketemu aja gitu loh, tidak. Oke. You have loved us first, oh God, Alice. We speak of it in terms of history as if you love us first but a single time. Kita tuh asumsi, makanya cinta mula-mula tuh hilang tuh kayak dimaklumkan gitu loh. Padahal kalau kita baca teguran Yesus ke 7 gereja, ke 7 jemaat, di kitab Wahyu 2, jemaat Efesus terutama, Yesus kan menegur dengan cukup tegas ya. Kamu tuh udah jatuh. Memang kamu rajin, kamu gak kompromi, kamu gigih, tapi kamu udah jatuh. Kamu sudah meninggalkan cinta mula-mula. Nah, kalau kitab Wahyu pasal 2 ngingetin kita ninggalin cinta mula-mula, berarti antara kita pertama kali lahir baru, cinta mula-mula sampai sekarang, sampai dapat teguran, itu ngapain di tengah-tengah? Berarti kita gak jalan dengan mabuk cinta kita pada Tuhan dong. Hukum pertama tuh hukum mabuk cinta loh. Karena actually the Bible adalah love affair antara Allah yang gila-gilaan cinta sama manusia yang dia ciptakan, dan manusia yang diciptakan responi dengan cinta tergila-gila ke Tuhannya juga. Makanya kan kitab Wahyu ditutup dengan wedding. Masa ada wedding gak pakai jatuh cinta, kan gak mungkin, right? Nah, jadi kita tuh pikir dia cuma sekali saja mencintai kita. Yang pertama betul, tapi cuma sekali aja yang pertama itu. Rather than without ceasing, you love us first many times. Dari bukannya kita mikir bahwa Allah itu mencintai kita tak putus-putus, atau bahasa Indonesianya tak berkesudahan, dan tetap kalau tiap dari hari ke hari itu, Anda mesti ibadah harian deh. Dari hari ke hari baru kerasa deh. Benar-benar tuh sebetulnya kalau kita datang ke Tuhan tanpa agenda ya, biar agendanya Tuhan yang bekerja. Anda mau tahu nggak? Sebetulnya itu benar-benar Tuhan itu nungguin kita. Karena dia Immanuel. Dia nggak pernah ninggalin kita atau biarkan kita. God with us. Okay, He lives in us. Nah, dia selalu berkali-kali itu maksudnya gini loh. Berapa kali sehari Anda datang ke dia? Ya segitu. Dia udah duduk di situ dan nungguin kita. Okay. And dia cinta kita. Karena begitu cintanya sama kita, ditungguin loh kitanya. Nah, okay. And every day, berapa kali sehari? As many as you like. Kalau dari pihak Tuhan ya 24 jam. Kalau kan dia penjaga Israel nggak tertidur terlelap katanya ya 24 jam. Nah, kalau ngomong dunia digital tuh 24/7, 365 a year. Ya sama. Allah kan mengalahkan digital world, okay? And every day, every moment, the whole entire life of ours, when we wake up in the morning and turn our soul towards you, you are there first.
You have loved us first. Kau yang lebih dulu mencintai kami. So Anda lihat di screen Anda di situ ya. Ini perlu Anda screenshot ini ya, supaya Anda tidak lupa pribadi Allah tuh nggak berubah. Loh, kalau di kitab Wahyu tegurannya Yesus adalah, loh kamu kok tinggalin aku, kok kamu nggak cinta aku lagi. Jadi yang diuber tuh apa? Hubungan cintanya atau kesibukannya kita pergi pelayanan demi Tuhan dalam nama Tuhan, supaya nama Tuhan itu dipromosikan begitu loh. You know, Yesus nggak mau kita jadi kayak salesman shoes ya, kayak tukang jual sepatu. Dia mau kita ada di dalam isi yoke. Cook yang enak bersama dia. Cook itu tuh kiri kanan saat bahasa. Sapinya itu kiri kanan, bukan depan belakang. Bukan kita di depan, dia di belakang. Atau kita jalan sendiri nanti pas kepergok, ketatap gitu, baru mentok ancur-ancuran, baru teriak-teriak 911 lah, datang langsung Tuhannya dengan malaikatnya. Enggak, itu gambarnya nggak ada di Alkitab. Dia bilang, aku kenakanlah cook yang kupasang. Jadi dia mau pasang cook di kita supaya kita tuh selalu berdampingan dengan Yesus. Yesus mendampingi kita. Dan itu samping-sampingan supaya kita bisa melihat pace daripada dia punya step. Nah, ciri-cirinya dari yang kita bagikan kemarin di hari Kamis ya. Saya bagikan di hari Kamis kita tutup dengan bahwa setiap kita itu, Peter Kasiro berkata bahwa kalau kamu tahu nggak, Allah itu sebetulnya menyediakan dan menawarkan, He offer us satu sumur kehidupan, an inexhaustible well of living water. Yohanes 4 ya. Kalau kau minum air dari yang air yang kuberikan, kamu niscaya nggak akan aus lagi. Daripada bolak-balik panas-panas kayak gini ke sumurnya si Yakub. Tapi I am the living well. I am the living water, the well of living water. Okay? Sehingga kamu bisa for a long haul, untuk jangka waktu yang panjang, you can love people tanpa henti-henti. Dan tapi untuk Anda bisa minum air dari sumur kehidupan ini, Anda mesti belajar untuk mengintegrasikan kehidupan silence and stillness sebagai fondasi, sebagai batu cadas, fondasi kehidupan rohani yang disiplin dari hidup Anda. Kalau fondasimu bukan ini, Anda nggak bisa mengalami cinta mula-mula. Anda nggak akan solid sama sekali. Nah, kalau Anda melakukan mengintegrasikan dalam ibadah harianmu, itu silence and stillness. So you slow down, berhenti untuk melakukan kehidupan kontemplatif, being with God, supaya otot Anda tuh untuk setapak, sejalan, segerak dengan Tuhan, pressure-nya, kecepatannya itu bisa sama. Tuh you need to practice daily. Nah, itu namanya disiplin. Itulah fondasi orang yang berjalan sama Tuhan yang benar, gitu loh. Nah, pemuritan terjadinya di situ sebetulnya. Efeknya dari hari Kamis yang lalu saya sampaikan adalah selalu akan Anda menghasilkan dari dalam diri Anda itu ada buah roh. Yang paling kelihatan itu adalah damai sejahtera. Nah, kita lihat ya, Filipi 4, saya ulangi lagi ya dari hari Kamis ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan udah dekat loh. Kita ini kalau ada pandemi, global pandemi COVID ini, kira-kira sudah tanda penderitaan mula-mula apa tidak ya? Ini mula-mula loh. Kita udah di ending of the end time. Kita bukan di bagian depannya aja, udah menuju ending of the end time. Oke? Anda nggak usah bingung kapan tandanya apa. Kalau Anda masih bisa lihat tandanya apa untuk akhir zaman, Anda ketinggalan loh nanti, nggak keangkat loh. Tapi kalau Anda itu bisa bersiap-siap, itu beda. Nah, saya mau Anda coba baca sebentar deh. Di Lukas 21. Saya suka dari bahasa Inggrisnya, dari eSword Bible. Itu kalau eSword tuh selalu ada judul-judulnya tuh. Di sini judulnya adalah Watch Yourself, jaga dirimu. Lukas 21 ayat 34. Mungkin Anda mau pakai bahasa Indonesia. Nasihat supaya berjaga-jaga. Ini masuk ke perikop kedatangan anak manusia dengan perumpamaan tentang pohon ara. Jadi ini udah end time. Yang dicari sama Tuhan, gerejanya tuh mesti ngapain sih untuk mempersiapkan diri
di akhir zaman sebelum kedatangan Yesus kedua kali. What is your preparation? Nah, lihat, dengerin. Yesus yang kasih tahu, yang di prepare tuh ini. Saya pakai bahasa Indonesia dulu ya. Nanti saya pakai bahasa Inggrisnya ya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi jangan, hari Tuhan tuh luar biasa. Jangan sampai Anda kayak ketiban sampai, aku kok nggak tahu. Please don't be like that. You need to prepare yourself. Ayat 35. Karena sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. 36. Berjaga-jagalah. Anda tahu sih kata-kata berjaga-jaga? Itu kayak orang kalau udah biasa day by day ibadah harian, dan Anda ngalami pekerjaan tangan Tuhan membentuk, merawat, menyembuhkan, membalut, membentuk rohanimu, jiwamu, sehingga ngalami transformasi secara eksternal. Itu Anda akan lihat betapa jauhnya kita dari Tuhan, betapa rusaknya, dalamnya kerusakan dalam kita. Tapi karena kita day by day dia ada perbaikan gitu loh. Nah ini kalau udah ada perbaikan, Anda mesti jaga-jaga, jangan santai. Berjaga-jaga, karena saya pernah kendor solitude silence-nya. Dari day by day 3 kali, saya cuma sekali. Itu dampaknya nyata pada hari kedua, bukan hari ketujuh. Nah, jadi karena saya diajarin bahwa day by day daily office itu membangun otot daripada emosi kita. Nah, saya kan dulu kan pernah ekstrim diet ketonik, kemudian saya aerobik, kemudian saya aerobik air, swimming, kemudian saya ada tenis klinik. Kemudian sorenya saya dengan teman-teman saya main tenis tiap sore, Sabtu Minggu full. Badan saya sangat fit, fisik itu fit sekali. Tetapi begitu saya lahir baru ditangkap Tuhan, jatuh cinta tergila-gila sama Tuhan, extreme passion untuk Tuhan. Itu saya nggak inget sih kapan saya menggantung racket prince saya untuk racket tenis saya nggak inget loh. Cuman lupa. Bahasa ini bener-bener disiplin ngelatih diri untuk olahraga, untuk fit gitu loh. Saya lupa total gitu loh. Nah itu namanya nggak berjaga-jaga tuh. Tapi efeknya juga waktu gantung raket begitu, nggak tahu, saya juga nggak pernah digantung sih, mungkin ada di lemari gitu ya. Otot itu kendor itu cepetnya nggak keruan, lebih cepet ngendorin otot daripada ngencengin otot. Sama kayak solitude silence. Wah, kalau saya gigih terus dan kenapa kok terpacu terus untuk solitude silence? Karena ngalami itu cinta mula-mula dan ditungguin Tuhan itu loh. And dibangunin Tuhan, ngalami Tuhan. Terus udah merasa santai gitu ya. Kayaknya udah nyampe gitu loh. Kendor. Itu bisa lemes loh. Nanti mulai lagi balik ke 3 kali sehari, 4 kali sehari. Terus menitnya ditambah. Dari 2 menit awal, 2 menit akhir, 4 menit, 4 menit, 4 menit, 4 menit, 16 menit per hari. Sekarang saya dobelin ke 20 menit, 20 menit, 20 menit, 160 menit per hari. Berarti 2 jam lebih ya, 2,5 jam. Itu tantangannya, perangnya dengan kotoran-kotoran di pikiran itu lebih berat daripada waktu awal. Kenapa? Karena memang saya baru sadar, jadi pada waktu saya solitude silence udah mengalami kenyamanan, keindahan, terus saya nambahin, saya stretching lagi gitu loh. Kayak orang weightlifting itu ditingkatkan bobotnya, bebannya, terus udah gitu lebih lama. Saya dengar dari kakak ipar saya, orang itu nggak bisa bangun otot tuh cepat dalam jangka waktu kayak orang sprint tuh nggak bisa, tuh pelan-pelan, asal tekun tapi pelan-pelan, nggak bisa cepet-cepet tuh nggak bisa. Tapi kalau di stop cepet dia kendornya. Nah, jadi itu mesti di maintain memang. Oke. Nah, saya baca ada jemaat kami yang menulis, to fall in love is easy but to maintain in love is, nggak kebaca tuh saya.
ketimpa sama tulisan apa gitu loh. Ya saya nggak baca itu. Next nanti kalau ketemu orangnya saya mau tanya. Kalau to maintain itu katanya susah lah, paling susah lah pasti. Nah itu loh, to maintain itu adalah maintenance itu. Being disciplined day by day. Itu maintenance. And saya tanya sama murid-murid Babasari saya, emangnya orang kalau lagi weightlifting emangnya nyaman? Emangnya enak? Empuk gitu? Ya enggak sih, sakit. Nggak ada yang enak, sakit, keringetan, pegel semuanya, nyeri, besoknya pada pegel semua, kaku, nggak enak. Tapi nanti kalau konsisten terus buahnya enak. So berjaga-jaga ini no joke loh, ini this is a serious thing. Berjaga-jagalah senantiasa, bukan sambil khotbah loh, sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput, to escape dari semua yang akan terjadi. Berarti kan manusia akan prone ya untuk nggak luput loh. Tapi kita kalau berjaga dalam doa akan luput. Dan supaya kamu tahan berdiri. After all those things, Efesus 6 katakan, stand. Setelah melakukan segalanya, setelah mengenakan semua senjata peperangan, berdiri telah tegak. Stand. Tahan berdiri di hadapan anak manusia. Tahan berdiri di hadapan anak manusia artinya, are you worthy to stand in front of Jesus pada waktu dia datang? Nah itu yang kita mesti perhatikan. Boleh ya saya pakai bahasa Inggris ya. Be careful, I think this is amplified. Be careful, kalau nggak amplified ya ada Passion Translation kali. Be careful that you never allow your heart to grow cold. Coba nih, ini ayat 34-nya di bahasa Inggris ya. Hati-hati, berjaga-jagalah. Kamu never. Jangan pernah izinkan hatimu untuk menjadi dingin. Ini kan nggak ada kasih lagi, nggak ada kasih agape. Remain passionate and free from anxiety and the worries of this life. Tetap bergairah dan bebas, merdeka dari segala kekhawatiran dan kecemasan karena hidup ini. Berarti kita akan masuk di akhir zaman ini nantinya nih, setelah pandemi akan masuk ke musim di mana kita itu akan cemas. Are you ready for that? Oke, coba ini saya lihat ya. I think this is dari Passion Translation Bible. Yeah, it's Passion Translation. Okay. Then you will not be caught off guard by what happened. Supaya kamu jangan, kepergok kaget gitu loh. Karena Tuhan kan nggak begitu ya. Kan kita persiapkan diri untuk jadi mempelainya. Nggak mungkin kepergok-pergok gitu loh. Okay. And don't let me come and find you drunk or carelessly in living like everyone else. Dan jangan izinkan saya datang dan menemukan kamu mabok atau lagi tidak lagi cuek, lagi masa bodoh dalam kehidupanmu seperti yang lain di dunia. Please don't be like the world, kayak mabuk dengan dunia. Ayat 35. For that day will come as a shocking surprise to all. Hari kedatangan anak manusia. Karena ini referensinya parikumnya ke situ. Hari kedatangan anak manusia itu akan menjadi hari yang shocking surprise. Kekejutan yang mengagetkan, tapi yang membuat kalian tuh shock, terheran-heran. Bagi semua orang, like a downpour that drenches everyone, seperti hujan deras sekali sampai semuanya basah kuyup. Catching many unaware and unprepared, menangkap banyak sekali, majority, many itu di sini majority. Orang tuh pada nggak sadar dan nggak siap semuanya, alias the world tidak siap untuk kedatangan Yesus kedua kali. But we are the church, kita gerejanya, kita jangan disamain dong. Kita tidak akan sama kalau kita nggak mabok seperti orang dunia. Ayat 36. Keep a constant watch over your soul. Nah ini yang saya mau tekankan. Di bagian daripada keselamatan kemanusiaan kita. Di sini dalam pembelajaran ini ya ada 3 hal ya. Dalam spiritual journey itu goalnya becoming a great lover of God and becoming whole and holy. Kalau utuh kembali secara manusiawi ya kita jadi manusia yang kudus tuh. And the third one, to become the true you. Menjadi jati diri yang asli, yang otentik seperti yang Tuhan ciptakan originalnya. Bahkan bukan seperti Adam, tetapi seperti Yesus Adam terakhir. Oke. Nah ayat 36.
The Passion Translation Bible. Keep a constant watch over your soul. Terus berjaga-jaga konstan, saudara, konstan. Keep a constant watch, terus dijagain jiwa kita. Saya pernah bagikan judul khotbah saya, remember, you are the bishop of your soul. Kamu adalah penatua daripada hatimu, daripada jiwamu. Jadi kalau kebun itu jelek, okay, minggu lalu ya, hari Kamis gitu ya, itu supir saya agak ngambek gitu. Saya bilang, kenapa kamu ngambek gitu? Iya, kebunnya rusak. Rumputnya tuh ketiban-tiban. Kenapa? Karena genteng-genteng tua sama tukangnya ditaruh aja di atas kebun gitu loh. Kan rusak, pada patah tuh tanaman. Karena yang nyiramin juga dia gitu loh ya. Nah, udah bagus ditrim sama tukang kebun kita, ya dirapihin. Kok jadi ditumpuk-tumpuk sama genteng tua gitu loh. Genteng pecah, genteng-genteng rapuh gitu loh. Kok nggak ngomong, kok nggak tanya gitu loh. Orang yang senantiasa menjagai, memelihara, tahu loh kalau ada yang rusak. Saya nggak kelihatan, tapi dia lihat. Gitu, dia foto, di video, diliatin. Nah, kalau Anda penjaga jiwamu, keep a constant watch over your soul, and pray for the courage and grace to prevail over these things that are destined to occur, and that you will stand before the presence of the Son of Man with clear conscience, dengan hati nurani yang bersih. Tadi kalau di bahasa Indonesianya berkata di Lukas 21, supaya kamu tahan berdiri di hadapan manusia. Caranya tahan berdiri gimana? Nah, ini di Passion Translation dijelasin, with a clear conscience. Saya suka kalau Rasul Paulus di kitab Kisah Para Rasul maupun kepada jemaat Roma, ya, di Roma 1 Anda bisa baca, dia tulis, aku nih bersaksi, rohku bersaksi, hati nuraniku tuh bersih loh. Nah, itu kalau ngomong dia kayak gitu tuh si Paulus. Jadi kita tuh baru tahu kita tuh true north, kompas kita tuh, hati kita tuh ke arah daripada jarum kompasnya Allah, yaitu Yesus. Gravitasi kita tuh selalu di Yesus. Waktu conscience kita clear, bukan clean, clear. Oke. Nah, caranya bisa punya clear conscience, you have to keep a constant watch over your soul. Jiwamu yang diperhatikan. Nah, selama ini kita tuh di gereja, kalau dalam pemuritan selalu yang diajarin tuh bersifat what we do. Bagaimana bersaksi, bagaimana menjangkau jiwa. But are we actually sebelum keluar, atau sambil keluar, dan tanpa sebelum kita dikirim keluar, sebelum diutus, jadi masih ada di dalam preparation room, equipping room. Apakah kita keep a constant watch over our soul? Soul di sini ngomong emosi kita loh, emosi, perasaan, pikiran, dan kehendak. Oke, karena Allah punya kehendak, ya kita kan serupa gambar rupa Allah, ya punya kehendak juga. Nah, itu kehendak bebas kita mesti God dan serahkan ke Roh Kudus. Kalau Anda melakukan solitude silence, ibadah harian, basically Anda menyerahkan pikiran, emosi, dan kehendakmu ke tangan Tuhan kok. So you learn to surrender and trust God. So Anda bisa jadi let God be God. Let God be in control. Let God be in charge. Kalau nggak melakukan ibadah harian nggak mungkin. Karena ada kan waktu berdiam diri itu udah langkah profetik ya. Berdiam diri nunggu Tuhan, that's a prophetic act benar-benar. By faith you believe Allah tuh di depan Anda. And Anda datang tanpa agenda. Itu semua agenda Allah. Of course. Anda akan dijaga sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan, diperbaiki. Maksudnya gini loh, Allah udah reparasi, rawat, sembuhkan, balut luka batinmu semua. Jangan balik lagi ke kubangan, jangan balik lagi ke dunia dong. Kenapa? The days are evil. Hari-hari itu jahat, Efesus 5 katakan. And the coming of Jesus, kedatangan Yesus itu sudah dekat. Sudah dekat banget. Nah, oke. So saya mau Anda benar-benar perhatikan how you live, bagaimana Anda hidup. Because itu yang menjadi pusat perhatian, pekerjaan, kesibukan Roh Kudus itu is molding, membentuk jiwa kita untuk kita menjadi serupa karakter Kristus. Itu dari dalam. Karakter tuh di dalam isunya. Jadi di Filipi 4 ayat 5 itu bagus ya.
hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang loh. Saya bilang, kalau Yesus kan didatengin orang kayak muda, guru yang baik, apa yang mesti kulakukan untuk masuk dalam kerajaan Allah? Yesus santai loh jawabannya. Siapa yang baik ya? Yang baik cuma Allah Bapa. Kok kamu bisa bilang saya baik? What did I do? Apa ini lagi jilat mau masuk surga lewat Yesus supaya dibaik-baikin Yesusnya atau apa ini? Tapi Yesus dengan tenang berkata, yang baik cuma Allah Bapa, not me. Nah, so Yesus itu begitu integritas sampai tahu definisi baik itu bagaimana. Nah, lihat di sini ya kata-katanya ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kan dikatakan di Yeremia 17 ya. Nggak ada, semua hati manusia itu licik. Nggak ada orang yang baik. Roma 3 ngomong nggak ada yang baik. Semuanya jahat hatinya. Betul kan? Roma 3 ayat 10 sampai 23. Nobody is good. Semuanya mulutnya ngomong apa, hatinya ngomong apa, hatinya seperti apa sebetulnya. Dan betapa liciknya hati manusia. Betul Bang Eda tuh, Roma 3 ayat 10 tuh. Tidak ada yang benar seorang pun, tidak sama sekali. Yeremia 17 ayat 9 kalau nggak salah. Betapa liciknya hati manusia. Nah, tapi sekarang Rasul Paulus didorong Roh Kudus berkata, kebaikanmu biar ditunjukin orang. Nah, ini hasil transformasi. Inilah spiritual formation. Kalau Anda nggak ibadah harian, Filipi is the book of prayer. 100%. And by the way, yang nulis surat itu dengan nasihat seperti ini, itu orang tahanan. Paulus ditahan karena nama Yesus. Karena Injil ditahan. Dallas Willard berkata, I bet he must be enjoying himself in the prison loh. Buat si Paulus tuh indah tinggal di penjara. Kenapa? Dia bisa solitude and silence being with God. Nggak ada masalah buat dia. Nah, hasil dari spiritual transformation atau spiritual formation kita itu akan membuat hati kita yang sakit, yang licik, yang jahat, yang nggak peduli orang lain, hanya semua diri kita sendiri, itu mengalami pembentukan kembali karena Anda ibadah harian dan menghasilkan hati yang disembuhkan, yang dipulihkan utuh seperti hati Kristus. Nah, kalau udah keluar begitu, kalau udah proses penyembuhan, restorasi, diutuhkan kembali terjadi, tunjukin ke orang because they glorify God. Kenapa kok disambung dengan Tuhan udah deket? Karena the days are evil kan. Hari-hari ini kan jahat, semakin jahat. Lihat aja di tengah pandemi ini, kita lihat kejahatan semua orang kelihatan semua loh. Pandemi COVID nggak menyelesaikan korupsi. So we see evil. So gereja mesti tidak boleh ragu-ragu menunjukkan ke semua orang kalau setiap saints of God itu menunjukkan kebaikan di hatimu oleh karena pekerjaannya Tuhan, transformer dari kuasa kebangkitan Tuhan. Of course kita bisa tunjukin ke orang dong. Nah this is huge nih. Okay? Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. You see, semua kehidupan, problem, gangguan mental, jawabannya is ibadah harian. Solitude and silence, contemplative living. Doa itu kan datang ke Tuhan. That's being contemplative. Itu being with God. Itu menghidupi prinsip Immanuel. Dari Richard Foster ngajarin. So jangan hendaknya kamu khawatir. Nah kalau kita selalu, kayak Daud berkata Mazmur 119 ayat 57. Di King James-nya dia ngomong gini, Lord you are my portion. Oh Tuhan kau adalah bagian hidupku. Itu kan orang lagi mabuk cinta loh tuh ya. Jadi hatinya Allah itu ada di dalamnya jiwanya si Daud loh. You are my portion, kau bagianku. Nah berarti Allah tuh ada di dalam nyawanya si Daud. Nah itu kalau ada, tunjukkan ke orang. Dan kalau ada di dalam, khawatirmu itu tidak perlu diladenin. Sebagai manusia, kan dia belum 100% ditransformasi serupa Kristus. Apakah masih ada kekhawatiran? Ada. Okay? Tapi kalau ada khawatir itu, dia bilang, kamu datang ke Allah. Nyatakan segala keinginanmu, your desire, give it to God. Di dalam doa. So Anda mesti menghadap Allah dong. Anda mesti kontemplatif lagi dong. Jadi kehidupan being with God tuh gak bisa ditawar. Dan
make your request, buat permohonanmu, dikasih ke Allah langsung. Nggak via gitu loh. Akibatnya, buktinya Anda datang ke Allah, serahkan ke Allah, dan Allah memproses apa yang Anda nyatakan dari hati Anda, kerinduan-kerinduanmu. Allah respon. Responnya apa? Anda bisa mengucap syukur. Kan mengucap syukur itu kan nggak otomatis loh. Nggak alamiah loh buat kita. Bukankah anak kecil selalu diajari, ayo ngomong apa? Ayo udah dikasih ini, dapat ini, ngomong apa? Karena nggak bisa, jadi nggak ada spontan dong. Nggak ada anak baby lahir, terus mulai ngomong, kata pertama adalah terima kasih. Nggak ada loh. Pasti ngomongnya mama atau papa. Udah bisa sebut mama papa, dia nggak bisa ngomong thank you atau please. Itu mesti dia, itu komponen itu, unsur itu karena dosa nggak ada, none with us. Makanya kita belajar dari Petrus kasih, harus saya belajar emotionally healthy relationship. Diajarin di sini day by day, mesti day by day. We don't have what it takes to love one another. Komponen untuk mengasihi sesama tuh nggak ada. Makanya kalau putus hubungan, detach dari Tuhan, Anda akan stres, akan sedih karena Anda nggak punya bahkan cinta. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16. God is love. Berarti batu karang kita is love. Nah, kalau nempel terus sama dia, kekhawatiran itu akan diambil oleh Allah, dia ganti dengan bensin kasih ke kita. Tapi agape loh ya. Efeknya apa buahnya? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. So, kalau Anda melakukan dengan benar, kehidupan Immanuel Principle, kehidupan bersama Immanuel, berpartner dengan isi yoke yang enak dengan Yesus, where is the peace of God? Karena di Kolose 3 ayat 15, itu wasit kita. Anda mau tahu nih, go no go nih, do no do, is the peace of God yang dari Tuhan loh, bukan yang dari dunia. Ada nggak di hatimu? Kalau ada, go, lakukan, itu kehendak Allah. Nah, di Matius 5 ayat 9, kenapa kok selalu buahnya itu damai sejahtera? Sebab ini doa, ini khotbah di bukit nih, the Beatitudes, khotbah mengenai sikap hati. Jadi kalau kita mau jadi murid Kristus, ya ini aja nih Uber. Matius 5 ayat 3 sampai Matius pasal 6 sampai Matius pasal 7, udah 3 itu khotbah itu. That should be our pursuit. Itu yang kita mesti kejar sebagai murid Kristus. Nah, lihat di sini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau Anda punya damai sejahteranya ini, you are children of God, you are sons kalau bahasa Inggrisnya, sons of God, ya. Anda bisa lihat di slide-nya itu. Nah, makanya kehidupan Immanuel Principle atau contemplative living itu mutlak, itu keluar dari mana? Lihat di Matius 16 ya. Ayat 16 sampai 18 saya ambil dari The Message Bible. Ini pakai paraphrase, diulas pakai bahasa sehari-hari supaya jemaat yang nggak pada lulusan teologi bisa ngerti dengan level mereka. Toh Yesus turun ke bumi sampai level manusia berdosa ini, nggak ada masalah kan ya di paraphrase. Simon Peter said, "You are the Christ, the Messiah, the Son of the living God." Jesus came back. God bless you, Simon, son of Jonah. You didn't get that answer out of books or from teachers. My Father in heaven, God himself, let you in on the secret of who I really am. And now I'm going to tell you who you are. Really are. You are Peter, a rock. A rock, bukan the rock. Kalau Yesus itu the rock. This is the rock on which I will put together my church. A church so expansive, not expensive, expansive with energy. And not even the gates of hell will be able to keep it out. Gereja yang begitu luas, besar sekali, dengan tenaga yang luar biasa, sampai pintu gerbang neraka aja nggak bisa nahan. Jebol neraka itu. Oke, nah di sini Petrus tuh berkata seperti ini. Kalau Anda betul-betul
emosinya mau sehat, Anda mesti tertanam di batu karang yang kokoh ini. And the rock is Jesus Christ. Nah, kita lihat itu ada di 1 Korintus 10 ya. Ada gunung batu yang ngikutin mereka terus. Yaitu yang dipukul 3 kali sama Musa tuh. Saking ngamuknya keluar gak tahan dia sama orang Israel tuh. Akibatnya dia gak bisa masuk tanah perjanjian. Dia cuman lihat dari gunung Nebo. Dari jauh. Dari Moab, gunung Moab itu. Tanah perjanjian yang dia setengah mati. Ungkapkan peraturannya nanti kalau tinggal bersama-sama sebagai negara baru, bangsa baru dengan kultur baru, kayak apa kulturnya yang udah dikasih semua di Gunung Horeb, ada di kitab Imamat, ada di kitab Keluaran. Nanti cara hidup bersama-sama tuh kayak apa sama budak, yang Yahudi, non Yahudi, kalau ada pembunuhan gimana, ada pencurian gimana, sudah diatur semuanya. Oke. Nah, sebelum masuk itu kamu tuh si Kristusnya itu sudah ada. You are the Christ loh ya, pakai the Messiah, the Son of the Living God, the one yang diurapi Allah, berarti serupa Allah, anak Allah yang hidup. Jesus came back. God bless you, Simon, son of Jonah. You didn't get that answer out of books or from teachers. My Father in heaven, God Himself, let you in on the secret of who I really am. Now, I'm going to tell you who you are. You really are. Who you really are, Peter. You're a rock. Nah, Kristus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan itu adalah batu karang yang kokoh. Nah, sekarang kita ganti ya. Coba saya mainan kata-kata di sini. Bukankah di 1 Yohanes 4 ayat 16b. Allah adalah kasih. Nah, sekarang kita ganti dong. You are the Christ, the Messiah, the Son of the living love. Berarti gereja yang bisa bertahan sampai hari kedatangan Yesus dengan clear conscience, dengan hati nurani yang bersih, yang pintu gerbang neraka nggak bisa menelan sama sekali, adalah gereja yang ditanam, dibangun di atas batu karang, kasih agape Tuhan. Because Christ is love. Betul apa tidak, saudara-saudara? Oke. Nah, di sini saya belajar bahwa coba kita lihat ke 1 Korintus 13. Karena Rasul Paulus itu bisa mendefinisikan ulang. Oke. Di 1 Korintus 12, dia bilang kita tuh macam-macam anggota satu tubuh loh. So kita mesti diikat oleh tali otot kasih, otot damai sejahtera. Kita pakai jubah saling mengampuni dan cepat ngampuni. Itu 1 Korintus 12 tuh. Kemudian 1 Korintus 14 itu bagaimana cara karunia-karunia Roh Kudus bekerja. Karena 1 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 berbicara mengenai tanpa Roh Kudus kamu gak bisa mengaku Yesus Tuhan. Tanpa Roh Kudus gak bisa kamu ngutukin nama Yesus. Gak ada orang penuh Roh Kudus mengutuk. Kemudian dia ngomong mengenai 9 karunia Roh Kudus. 1 Korintus 14 caranya ini karunia dipraktekkan di dalam satu tubuh Kristus. Mesti ada keteraturan karena Roh Kudus bekerjanya sopan dan teratur. Orderly. Oke. Keteraturan itu ciri-ciri daripada gereja Yesus Kristus yang dipenuhi Roh Kudus. The fruit of the Spirit-nya itu seperti itu. Tapi antara 1 Korintus 12 ada apa aja sih karunianya dan bagaimana tuh karunia bekerja? 1 Korintus 14 ada ini kayak sandwich nih. Di tengah-tengahnya 1 Korintus 13. And 1 Korintus 13 itu namanya the way of love. The way. Makanya dia bilang dari semuanya itu yang paling penting itu the way of love. Which is kasih. Itu Anda bisa lihat di 1 Korintus 12 ayat yang terakhir. Dari kesemuanya itu yang paling penting dari iman, pengharapan, yang paling penting adalah kasih. Nah, baru dia masuk ke tentang karunia Roh Kudus kerjanya gimana. Lihat di 1 Korintus 12 dulu ayat yang terakhir. Ayat 30-31 ya. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Jadi ada karunia yang utama, ada jalan. The how to do it. Bagaimana cara kita melakukannya, melaksanakannya ke sesama anggota tubuh Kristus. Alias how we treat people. Bagaimana kita memperlakukan orang. The way
The way, the most important way, jalan yang lebih utama. Lingkari ya di Alkitabmu, jalan. Ada karunia lebih utama, ada jalan. Oke, the how to. 1 Korintus 13 itu bicara mengenai jalannya, dibahas. Kamu bisa punya karunia segala macam, bisa punya bahasa malaikat segala macam, gak ada kasih, you're nothing. Alias kita bukan Kristen. Kamu bisa nyumbang dengan habisin tabunganmu, jadi martir sekalian, dibakar hidup-hidup. No, kalau gak ada kasih, you are nothing. So, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi, caranya ini 9 karunia Roh Kudus bekerja di dalam setiap anggota tubuh Kristus, yang mana yang dominan Anda akan muncul. Itu kalau tidak ada cara penyampaiannya, cara memperlakukan, tidak ada kasih, Tuhan gak bingungin orang yang kita korbanin loh, atau yang kita perlakukan dengan tidak ada kasih loh. Tuhan fokus ke kita. Oke, ini saya belajar dari bukunya Peter Scazzero. Saya menarik sekali, saya dapat dari Ibu Jane Carroll, Gereja yang Sehat Secara Emosional. Oke, ini udah bahasa Indonesianya, and I really recommend you to have that. Nah, di situ dikasih banyak contoh, terutama pendiri dari World Vision yang gila ya, sampai hari ini masih ada. Gila-gilaan menolong orang-orang miskin di Afrika, di Sudan, Khartoum, yang anak-anak gak sekolah, gak bisa makan, pada kurus kering, malnutrisi, perut buncit, udah pada mati. Banyak kematiannya tinggi sekali, mortality rate-nya. Dia di situ, dia gairah sekali. You know what? Dia bergairah dan terkenal di seluruh dunia. Sampai donatur-donatur dunia kelasnya. Miliaran triliunan disetor ke World Vision. Untuk nyelamatin orang anak-anak terlantar akibat perang Vietnam. Ke Kamboja, ke Afrika. Ke tempat-tempat yang betul-betul negara dunia ketiga. You know what? Satu hari putrinya telepon. Daddy, I miss you. Daddy, can I meet you? Anak perempuannya kepingin ketemu dia. Papinya langsung, papa sibuk. Langsung ditutup loh. Nggak ada, hai apa kabar, nggak ada pembicaraan. Beberapa saat kemudian diberitakan bahwa anaknya bunuh diri dan gantung diri. Next thing dia waktu itu ada di Kamboja waktu itu. Next thing dia pulang ke Amerika. Istrinya minta cerai. Jadi Anda bisa melakukan, ini yang Markus 8 ya, ayat 35 katakan, atau ayat 36 ya. Mari kita selesaikan siang hari ini dengan Markus 8 ya, ayat 35 kalau nggak salah ya. Ada Markus 9, Markus 8. Kalau Anda udah ketemu di Alkitab Anda, ya ayat 36. Apa gunanya sih seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Orangnya meninggal dalam kondisi sakit. Istri meninggalkan dia, anak bunuh diri karena kekurangan kasih sayang orang tua. What's the point of capek keliling dunia dikuasai? You are world famous, but you don't have love. Dan Paulus dengan jelas berkata, you lose your soul. Because there is no love. Love kan di soul. Kasih itu kan di jiwa. Jadi nggak semua orang segampang itu masuk surga ya kali ya. If you lose your soul, you cannot be in heaven. Makanya di Lukas 21 itu penting sekali Anda renungkan kembali. Beware. Watch constantly your soul. Yang dijaga tuh jiwa. Karena Yesus tuh datang ke bumi untuk jadi manusia, untuk menyelamatkan jiwa. Bukan menyelamatkan kerjaan Anda. Is the soul yang betul-betul sekarat itu loh kondisinya. Nafsu ada di jiwa, perasaan-perasaan ada di jiwa, and love is in the emotion. And buahnya love itu patience, long suffering, gentleness, meekness. Buah roh kan cuma satu, Bapak Ibu sekalian, di Galatia 5 ayat 22. Buah roh adalah kasih, nggak ditulis buah-buah roh loh. Only one, tapi manifestasinya ke tempat lain. So, kita akan lanjutin lagi nanti di hari Kamis. Agar kita fokus ke bagian daripada becoming the bishop of our soul. Menjadi penjaga yang telaten dari kondisi jiwa kita. Karena jiwa kita datang ke Tuhan dalam kondisi jiwa sakit. Emotionally unhealthy. Makanya Tuhan kasih saya buku
menjadi emotionally healthy, kita di situ di Peter Scazzero menulis bahwa saya tidak akan mau tuker apapun juga setelah saya mendapat revolusi, pewahyuan yang merevolusi hidup saya, bahwa Anda tuh nggak bisa dewasa rohani kalau nggak sehat emosi. Ini nggak bisa dipisahin. Kita lanjutin ya di hari Kamis. Mari kita berdoa. Thank you Lord untuk perjalanan daripada jiwa kami mengikuti Roh Kudus, supaya kami bisa dipupuk jiwanya, disembuhkan, dirawat, disehatkan, untuk kembali menjadi jiwa yang orisinil seperti penciptanya. Buat kami tekun, constantly watching our soul, dan tetap setia berada dalam kuk bersama Yesus day by day. Supaya kami sadar bahwa kerohanian kami nggak jauh dari emosi kami. Itu penunjuknya kami. Terima kasih Bapak, kami bisa mempersiapkan diri untuk di akhir zaman ini, jemaat yang conscience-nya, hati nuraninya bersih, seperti Yesus minta sendiri di Lukas 21. Terima kasih ya Bapak, untuk kasih karunia-Mu, kesabaran-Mu, pengajaran-Mu, nasihat-Mu, sehingga kami tidak lengah, tapi diingatkan terus oleh firman-Mu. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa minta syukur. Amin. Thank you all. Kita akan melanjutkan lagi di hari Kamis. Terima kasih sudah partisipasi semua. God bless you.